الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا واجعل وزيرا من أهلنا. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Rafi yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari fikih kurban. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dengan pemahaman yang sebaik-baik pemahaman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sumber ilmu adalah Allah. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang baik dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahmati Allah, sebelumnya kita telah membahas tentang hikmah kurban. Apa hikmah dan tujuan dari pensyariatan ibadah kurban, dan sudah selesai alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas tentang fikihnya, fikih kurban atau teknis tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Kita mulai dengan definisi kita ulangi lagi bahwa hewan kurban adalah hewan yang disembelih di waktu duha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang disembelih di waktu duha di hari nahar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu hari nahar? Hari nahar adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu disebut hari nahar. Jadi kurban adalah hewan kurban. Kurban adalah hewan 3 jenis, unta, sapi, domba, yang disembelih di waktu duha pada hari nahar, yakni tanggal 10, 11, 12, 13, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi kurban. Sekarang kita masuk kepada apa hukum kurban? Apa hukum kurban? Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Apa artinya? Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dianjurkan. Nah, jadi bukan hanya sunnah yang biasa-biasa saja, tetapi sunnah yang dianjurkan. Artinya seorang muslim harus berupaya untuk mengamalkannya. Begini, coba kita analisa tentang kurban ini. Begini, Ana mau tanya, boleh di chat aja dijawab. Ibadah kurban ini asal usulnya itu adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Kita mereview kembali asal usul kurban, sehingga kita memahami statusnya itu benar-benar sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, Ismail diperintahkan menyembelih anaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Baik, berarti Ibrahim diminta oleh Allah untuk memberikan anaknya kepada Allah. Sekarang Ismail, apa yang diminta oleh Allah dari Ismail? Apa yang diminta dari Allah? Apa yang diminta oleh Allah dari Ismail? Apa yang Allah minta kepada Ismail?
Kalau tadi Ibrahim Allah minta anaknya agar diberikan untuk Allah, disembelih, dipersembahkan untuk Allah. Sekarang Ismail, apa yang Allah minta dari Ismail? Secara tidak langsung Ismail ini dituntut, diminta apanya? Diminta nyawanya, diminta rohnya, jiwanya, karena dia akan disembelih. Baik, maka dua sosok ini, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ini diminta oleh Allah sesuatu yang mahal di dalam hati mereka. Ibrahim diminta anaknya yang tercinta, hanya satu-satunya, dan lama mendapatkan anak ini. Sudah tua baru dapat anak ini. Kemudian Ismail diminta ruhnya, nyawanya. Ya. Pertanyaannya, mereka berdua itu saat itu tahu atau tidak bahwa nantinya permintaan Allah ini akan diganti dengan domba? Apakah mereka tahu kejadian itu akan terjadi seperti itu? Dari awal perintah itu turun kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, apakah mereka tahu bahwa nanti mereka akan diganti oleh Allah dengan seekor domba? Jawabannya tidak, mereka tidak tahu. Baik, berarti mereka itu ketika menjalankan perintah itu, perintah menyembelih, yakni perintah menyembelih, itu mereka jalankan dengan hati yang, dengan perjuangan, ya, dengan satu ketulusan yang tinggi, penyerahan diri yang tinggi, atau dia sudah ada prediksi, enggak pasti nanti saya selamat, saya enggak mati, atau udah totalitas menyerah kepada Allah apapun yang terjadi, bahkan sudah menyerahkan seutuhnya jiwa mereka? Mana mereka ketika melaksanakan itu dengan penuh perjuangan dan keikhlasan dan ketulusan, atau ada terbetik di benak mereka, ntar juga saya selamat, ntar juga Allah ganti? Atau mereka benar-benar sudah total, sudah siap disembelih dan menyembelih? Ada nggak di benak mereka prediksi bahwa akan terjadi, kira-kira aja ya, ada nggak di benak mereka prediksi akan terjadi penggantian dengan domba? Ada nggak sedikit pun di benak mereka? Ada nggak kira-kira? Tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ikhlas, totalitas mereka itu sudah siap. Ibrahim siap kehilangan anak, Ismail siap kehilangan roh. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian, mereka manusia, mereka nabi tapi mereka manusia. Mereka tidak mengetahui yang gaib, tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Jadi kalau kita lihat kisah turunnya syariat kurban ini benar-benar satu perjuangan ketundukan kepada Allah, perjuangan ketaatan kepada Allah, ya, sudah pasrah seutuhnya. Jadi ada satu ketulusan tinggi, keikhlasan yang total, ketaatan yang totalitas, sampai di apa yang mereka miliki cuma satu-satunya dikeluarkan hanya untuk Allah. Ibrahim memiliki anak satu-satunya untuk Allah, Ismail punya ruh satu-satunya untuk Allah. Jadi benar-benar total diberikan untuk Allah. Mereka tidak tahu kalau akhirnya ternyata jadi kurban, jadi cuma hanya menyembelih hewan kurban seperti kita. Jadi maksudnya ingin sampaikan, ya, setelah mereka jalankan, ternyata akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua yang tadinya ingin diminta anaknya tidak jadi, yang ingin diminta ruhnya tidak jadi, akhirnya diganti dengan hewan domba. Dari sini, dari kisah ini muncul hukum dianjurkan sekali kita untuk berkurban. Karena yang Allah minta dari kita untuk berkurban itu tidak seberat yang Allah minta terhadap mereka. Makanya ini dianjurkan sekali, dianjurkan untuk menerima panggilan ini.
dianjurkan sekali kita untuk labbaika ya Allah, yakni aku mendatangimu ya Allah, aku menerima perintahmu ya Allah. Sangat dianjurkan. Maka sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Karena proses pensyariatannya adalah proses satu ketaatan total, ketundukan total. Ya. Oleh karena itu sunnahnya sangat dianjurkan. Terus juga, kenapa sunnahnya sangat dianjurkan? Karena ada hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna masjidana atau musallana. Ada hadis Nabi, kata Nabi, barang siapa yang punya kemampuan dan tidak berkurban, jangan dekati masjid kami. Punya kemampuan. Sekarang kita mau hitung kemampuan. Apa sih maksud Nabi kemampuan? Barang siapa yang punya kemampuan tidak mau berkurban, maka jangan dekatkan masjid kami. Apa makna mampu? Kata ulama, mampu di sini adalah mampu untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, makan dan tempat tinggal dirinya dan keluarganya pada tanggal 10, 11, 12, 13. Dia punya bekal untuk hidup untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kemudian ada sisa bisa untuk beli hewan kurban, maka dia dianggap mampu. Begitu kata ulama. Jadi mampu berkurban itu sederhana, dianggap mampu. Anda punya makan tanggal 10, bisa makan dan hidup tanggal 10, bisa makan dan bayar kontrakan tanggal 11, bisa makan dan bayar kontrakan tanggal 12, bisa makan dan bayar kontrakan tanggal 13, bisa punya listrik dan makan dan tempat tinggal di 10, 11, 12, 13. Terus ada sisa uang yang bisa buat beli domba, maka kata ulama itulah mampu. Simpel sekali mampunya. Coba Anda tanya, mampu zakat? Anda tanya dulu ya, kita pindah sedikit ke zakat mal. Mampu dalam berzakat mal, berapa kadar minimal harta yang harus dimiliki sehingga dia dianggap mampu berzakat mal? Berapa kadarnya? Berapa gram? 85 gram. Baik, 85 gram mas. Makasih. Berapa juta? 200 juta ya, kurang lebih aja 200 juta. Orang kena zakat mal dianggap mampu berzakat kalau punya uang 200 juta. Tersimpan dalam berapa tahun 200 juta itu? Tersimpan dalam berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Baru dia dianggap mampu. Itu kalau zakat mal. Sekarang anak tanya, Nabi SAW pernah nggak punya harta banyak lebih dari 80 gram? Pernah nggak Nabi punya harta banyak, jadi orang kaya, punya kurma, punya unta, punya hewan, kambing, punya emas, dapat emas dari harta rampasan, mendapat harta yang banyak? Pernah nggak? Ada yang tahu? Dan pernah punya harta? Jawabannya pernah. Pasti pernah. Lihat, pernah. Nabi pernah punya berkali-kali, bahkan dapat harta rampasan cukup banyak. Menurut antum, ini kita kira-kira aja, nggak perlu detail, tapi menurut antum, harta rampasan yang didapat oleh Nabi dalam perang Badar, perang Hunain yang jumlahnya banyak, sampai nggak 85 gram mas? Sampai nggak batas mampu zakat? Sampai nggak? Walaupun antum nggak tahu, kira-kira aja, kebayang ya, jumlahnya itu banyak sekali. Sampai nggak di atas 85 gram, di atas 200 juta nilainya ya? Dapat unta ratusan, dapat kambing, Nabi dapat emas dari harta rampasan perang. Nilainya sampai nggak 200 juta lebih? Sampai. Dah, berarti sudah sampai nih, sudah dianggap mampu berarti Nabi SAW saat itu untuk zakat mal. Tapi pertanyaan kedua, uang yang Nabi miliki, harta yang Nabi miliki, ratusan juta bahkan miliaran, Nabi punya nilai. Ada unta, ada kambing, juga ada emas. Nabi dapatkan semua dalam harta rampasan.
Pertanyaannya, harta yang begitu banyak dimiliki Nabi dalam keadaan tertentu, pertanyaannya, sempat nggak tersimpan selama 1 tahun? Ya, kira-kira gitu. Sempat nggak itu uang tersimpan setahun? Tidak. Tidak. Antum bayangin sekarang. Berarti untuk zakat, Nabi SAW, kata ulama, bukan ana yang bicara, kata ulama, zakat itu Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat mal. Bukan Nabi nggak ngeluarin zakat karena nggak mau zakat, ya, jangan salah paham. Nabi tidak berkesempatan hartanya tersimpan selama berapa lama? Ketika Nabi jadi orang kaya punya harta, tidak sempat itu harta tersimpan dalam rangka 1 tahun, sehingga tidak terkena hukum mampu wajib berzakat mal. Itu Nabi SAW. Dah. Jadi untuk zakat mal, Nabi SAW tidak terkena hukum mampu. Alasannya karena tidak pernah beliau menyimpan uang 1 tahun, uang 200 juta, 100 juta, tidak pernah sampai 1 tahun. Syaratnya tidak terpenuhi. Baik, sekarang kurban. Bagaimana tentang kurban? Apakah Nabi SAW tiap tahun berkurban? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya, iya, Nabi berkurban. Coba bayangin, Nabi tidak pernah punya simpanan uang di rumahnya. Nabi tidak juga pernah punya simpanan emas di rumahnya. Astaghfirullahaladzim, semoga Allah ampuni kita yang menyimpan. Tidak dosa Bapak Ibu penyimpan, yang penting zakatnya dikeluarkan dengan baik. Tapi Anda ingin bercerita bahwa Nabi tidak pernah menyimpan. Semoga Allah maafkan kelemahan kita dan kelalaian kita. Dan semoga Allah kuatkan kita yang menyimpan harta, dikuatkan untuk bisa bersedekah dan bisa berkurban lebih dari kurbannya Nabi SAW. Jadi Nabi tidak pernah menyimpan. Tapi berapa jumlah kurban Nabi setiap tahun? Domba. Berapa minimal Nabi beli domba? Minimal 1 buat Nabi dan umatnya, 1 buat Nabi dan keluarga. Jadi berapa minimal? Berapa minimal? Itu minimal. Nabi SAW itu minimal 2 ekor. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau melihat dari rentetan ini, bahwa Nabi tidak pernah menyimpan harta sampai wajib zakat, uangnya keluar terus. Tapi ketika kurban, beliau berusaha untuk bisa berkurban. Minimal 2. Ketika beliau sempat punya harta banyak, bertepatan dengan hari nahar, hari berkurban, beliau belikan istrinya seekor sapi. Beliau bagikan hewan kurban kepada sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Beliau kurbankan 100 ekor unta atas nama diri beliau sendiri. Ketika bertepatan, harta itu datang berdekatan dengan Idul Adha. Itu yang beliau lakukan. Tapi ketika tidak ada harta itu, tidak sebanyak itu, harta yang pas-pas saja hidup Nabi, beliau tetap berkurban, membeli 2 ekor domba. Artinya, hadis Nabi tadi, kita balik lagi ke hadis Nabi, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mampu. Apa yang dimaksud mampu di sini? Apakah mampu dia harus punya tabungan 200 juta? Tentunya. Apakah maksud mampu di sini harus punya tabungan 200 juta? Tidak. Bukan itu yang dimaksud mampu dalam hadis ini. Ya. Yang dimaksud mampu dalam hadis ini adalah mampu, kata ulama, mampu untuk hidup dia dan keluarganya berapa hari? 4 hari. 10, 11, 12, 13. Dia punya bekal makanan, punya beras, punya minyak, dia punya lauk, dia punya tempat tinggal, dia punya listrik, dia punya pakaian, dia bisa jalan, dia punya pokok-pokoknya terselesaikan. Selama 4 hari ada sisa. Sisa itu bisa hidup, bahkan kita bisa hidup sebulan. Sisanya ada bisa bahkan hidup 2 bulan. Itu selesai. Masa tidak berkurban? Kamu jadi setelah itu selesai. Macam makan tanggal dulu ada selesai jadi masuk. Itu kurban. Bisa makan tanggal 10, 11, 12, bisa beli kambing. Oh, kamu pas habis itu kamu masuk.
Ya, baik. Barakallahu fiik. Eh, artinya mangkana lahu sa'ah, kata Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan. Apa maksud kemampuan tadi itu? Kemampuan Anda harus berkorban itu sederhana. Anda gak harus jadi orang kaya, Anda gak harus punya tabungan sampai 25 juta, 30 juta uang tersimpan, gak perlu. Karena Nabi tadi, kita sudah tahu bahwa Nabi itu tidak pernah nyimpan uang. Itu satu. Yang kedua, bahwa kurban itu syariatnya, ceritanya itu mengorbankan seluruhnya, bahkan anak tercintanya dan jiwa dikorbankan, diberikan untuk Allah. Berarti antum kalau punya uang bisa buat makan 10, 11, 12, 13, kemudian punya sisa 15 juta, nggak kurban, mana perjuangan antum di hadapan Allah? Mana totalitas ketaatan kepada Allah? Nggak layak. Buat bayar sekolah anak, Sat, buat benerin motor, Sat, buat ini buat itu, 15 juta gak kepake, itu harus kurban. Begitu itu kan, bukan harus kurban ya, dianjurkan kurban. Sebab apa? Sebab kita tidak diminta oleh Allah seberat permintaan Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Makanya ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Bahkan Imam Hanafi mengatakan wajib, tapi pendapat wajib ini tidak lemah, kita tidak ambil. Kita ambil pendapat sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya, jadi yang punya kemampuan beli kurban setelah bisa menafkahi dirinya selama 4 hari, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Sekarang bagaimana kalau dia punya sisa uangnya banyak nih? Dianjurkan untuk memperbesar hewan kurbannya. Ya, dia punya uang lebih, dianjurkan untuk berkorban lebih dari 1 atas nama dia. Begitu. Kalau bisa lakukan, Pak, lakukan. Di kampung 1, di tempat tinggal kita 1, kemudian kalau mau dikirim ke luar kota 1. Buktikan, niatkan minimal 2. Anda berbicara pada yang mampu, yang punya sisa lebih. Tapi yang punya pas-pasan, mahasiswa pas-pasan juga dapat pendapatannya. Saya cuma rumah tangga, pas-pasan, pembantu rumah tangga, saya hanya supir A, supir B. Lihat, oh pas-pasan, lihat berapa, oh masih ada sisa, saya masih bisa beli kurban, hewan kurban domba yang 2,5 juta. Saya bisa beli domba betina yang lebih murah, 2,2 juta misalnya, atau 2 juta misalnya. Silahkan, buktikan ketundukan kepada Allah. Allah sedang meminta dan kita dites oleh Allah. Allah tahu semua rekening kita. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah ampuni kelemahan kita. Makanya Anda sering mengajak jangan 1 kalau bisa. Jangan 1. Kecuali pas-pasan banget. Lebih kan? Ya. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. Balik lagi bahwa kurban itu sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Sebab kita lihat tadi rentetan kisah-kisahnya, bagaimana Nabi sendiri berkurban 2 ekor, sangat dianjurkan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, jangan mendekat ke masjid kami. Ya, jangan mendekat ke masjid kami. Apa kata ulama? Kata ulama, artinya jangan dekat ke masjid kami, artinya nggak layak Anda salat di masjidku, nggak layak Anda salat bersamaku, nggak layak Anda salat kepada Allah, tapi Anda tidak kurban. Itu kata ulama. Nggak layak orang yang salat tapi nggak kurban. Alasannya A, alasannya B, alasannya C, ya Allah, banyak banget alasannya. Kalau dipikir mau bangun rumah, mau perbaiki rumah, renovasi rumah, Allahu Akbar, mau bayar ini, bayar itu, ya Allah, 2,5 juta, 3 juta, perhitungan dia untuk la ilaha illallah. Anda sering mendapatkan itu. Tahun ini nggak kurban, kenapa? Karena ini, karena itu. Alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau alasannya nggak kurban, saya nggak punya uang, nggak punya bekal, uang saya cuma 1 juta ini buat 3 hari 4 hari, 5 juta, cuma 3 juta, nggak ada lagi nih buat anak-anak makan keluarga. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi rata-rata bukan itu. Dia masih ada saving loh, saya ada, ya masih ada. Cuman dia nggak ngerti. Dia anggap tahun ini nggak dulu deh, ntar tahun depan lagi. Begitu. Jadi kayak kurban tuh memang sunnah, tapi dia jadi kayak ya ntar iya dah, tahun ini ya, besok nggak deh, gitu. Nggak begitu. Kurban sangat dianjurkan. Kenapa? Karena fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah.
kata ulama salat itu berkaitan dengan kurban. Dalam hadis juga, fala yaqrabanna musallana, orang yang tidak kurban jangan dekat-dekat ke masjid kami. Artinya kata ulama, orang yang salat harusnya berkurban. Salat sangat terkait dengan kurban. Orang yang salat buktikan bahwa salat Anda untuk Allah dengan apa? Dengan Anda berkurban juga untuk Allah. Itu dua hal yang harus berpautan. Sama dengan orang yang salat harusnya zakat. Harusnya zakat. Orang yang salat tidak zakat, ada masalah dengan salatnya. Orang yang salat tidak kurban, kata ulama, ada hal yang tidak pas dengan sholatnya. Makanya dalam hadis tadi, jangan dekat-dekat tempat masjid kami, berarti ada masalah sholatnya. Begitu ya. Jadi sunnahnya dianjurkan. Anda ingin ngajak lagi untuk berkorban lah. Jangan satu lebihkan. Di Masjid Al-Ikhwan ini dengan Pak Tri ada, dengan Mas Nur Hedi, Allah maghfirlah, semoga Allah ampuni ibunda dari Ibu Nur Hedi, saudara kita yang selalu membimbing kita di membawa acara kita di majelis hadis di Sabtu malam. Ibu beliau meninggal hari ini. Allahumma firlah warhamah wa afi'ah wa fa'ana Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'da wa firlana wa daf. Semoga ampuni ibu beliau. Ya, di Masjid Al-Ikhwan boleh, di Masjid Al-Hasanah, di Masjid At-Taibah, dimanapun boleh, di Al-Hijaz juga boleh. Siapa silahkan dimanapun Anda bisa berkorban ya. Tapi yang ingin Anda sampaikan, berjuanglah untuk bisa berkorban. Belum tentu tahun depan akan masuki korban. Tapi yang lebih penting bukan masalah itu, berjuang. Allah ingin lihat perjuangan kita dalam memperjuangkan ibadah kurban ini untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, selanjutnya setelah kita bicara hukum yang sunnah muakkadah, kita ingin menjelaskan tentang waktu kurban. Waktu kurban itu boleh disembelih atau sah disembelih ba'da salat Id, setelah kaum muslimin salat Id. Kemudian untuk salat Id, kapan waktu salat Id? Waktu salat Idul Adha itu dianjurkan untuk dipercepat. Salat Idul Adha dipercepat, sedangkan Idul Fitri diperlambat. Kenapa Idul Adha dipercepat? Alasannya karena setelah Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban, maka dipercepatlah salatnya. Kemudian Idul Fitri, kenapa salat Idul Fitri diakhirkan? Karena sebelum Idul Fitri ada pembagian zakat, ada penyaluran zakat fitrah. Harus selesai zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, maka diakhirkan salat biar kaum muslimin bisa menyerahkan zakat fitrahnya. Jelas, Islam sangat jelas, clear. Maka kita kaum muslimin di Idul Adha dianjurkan untuk salat, mempercepat salat. Kita bisa mulai salat jam 6:05 setelah syuruk, ya, jam 6:10 bisa. Yang memungkinkan percepat. Di masjid mungkin bisa 6:30, silakan. Semakin cepat semakin baik untuk Idul Adha. Jadi kaum muslimin juga jangan dimanjakan nih. Idul Adha disamakan Idul Fitri. Idul Fitri jam 7, silakan. Tapi kalau Idul Adha jangan dipaksain. Para panitia masjid umumkan dari sekarang salat bersama kami 6:30 misalnya. Ditegaskan biar mereka bersegera keluar dari rumah untuk lebih cepat salat karena sunnah. Setelah itu kita mau menyembelih, begitu. Jadi kalau kita salat 6:30 misalnya, maka kita akan selesai sholat itu paling lama butuh waktu 50 menit dulu, paling lama. Sholat dan khutbah 50 menit paling lama. Jadi kalau kita 6:30 itu mungkin kita bisa selesai sekitar 7:50, kurang lebih 7:50. Berapa tuh? 7:40 kali. Ya, coba dihitung, 7:20 ya. Hampir 7:30 ya, 7:20 berarti. Kalau 6:30 7:20 selesai. Kami di Al-Hijaz itu biasa melaksanakan sholat itu 6:05 atau 6:10 sudah mulai sholat untuk percepat. Sebelum jam 7 biasa kami selesai. Itu jam 7 kurang 5 selesai. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, kita mempercepat sholat sehingga jam 7:15 kita sudah bisa menyembelih hewan kurban kita. Itu waktunya. Lanjut, setelah waktu kita lihat hewan kurbannya. Hewan kurban ada 3, yaitu kambing, kemudian ada unta dulu. Unta yang paling besar, 1 ekor unta bisa untuk 1 orang. Misalnya Raffi tahun ini kurban dengan 1 ekor unta, boleh. Atau 1 ekor unta bisa buat berdua, misalnya Raffi dan Ana. Amin ya rabbal alamin. Kita amin aja dulu. Ana dan Raffi, kita kurban 1 ekor unta atas 2 nama, boleh. Atau 3 nama, ya, Nur Hedi, Ana, Raffi, bertiga 1 unta, boleh. Jadi 1 unta, minimal 1 unta atas 1 nama, maksimal atas 7 nama.
7 nama maksimal. Walaupun ada pendapat 10 nama, tapi kita ambil pendapat 7 nama. Begitu juga sapi. Sapi boleh untuk 1 nama. Sapi untuk siapa? Untuk nama fulan saja, boleh. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh, maksimal 7 orang 1 ekor sapi. Kemudian hewan yang ketiga adalah kambing. Kambing ini hanya boleh untuk 1 nama manusia, tidak boleh 2 nama, tidak boleh yang lainnya, hanya 1 nama. Seperti itu cara penamaan hewan kurbannya. 3 jenis hewan kurban. Tidak sah berkurban dengan yang lainnya. Dengan kuda walaupun harganya 100 juta tidak sah dengan kuda. Dengan rusa walaupun 50 juta tidak sah dengan rusa. Jadi sah hanya dengan 3 ekor ini. Dengan ayam apalagi. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau anak ini nggak tahu bercanda, nggak tahu beneran, tapi dia WhatsApp anak. Tapi anak jawab serius, Ustaz, emang anak tahu beliau memang keadaan yang pas. Ustaz, kalau kita nggak bisa kurban dengan hewan kurban yang ditentukan, terus kita benar ingin kurban tahun itu, cuman bisa beli ayam, apakah sah gitu? Beneran di WhatsApp nanya seperti itu. Tapi anak jawab serius karena mungkin memang iya, sepertinya dia keadaan ekonominya sulit. Dia bilang seperti itu, pakai ayam. Anak bilang tidak, antum tidak perlu berkurban kalau cuma pakai ayam karena tidak sah. Begitu ya. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, tidak sah hewan yang lain. Begitu. Baik, selanjutnya hewan itu harus sehat. Sehat dari penyakit, tidak boleh kena 4 penyakit, minimal ada 4 penyakit. Ana hanya baca cepat saja, tidak Ana detailkan 4 penyakit ini. Yang pertama, lihat matanya, jangan sampai matanya itu sakit dengan sakit yang jelas, buta matanya misalnya, itu tidak diterima hewan yang cacat matanya. Yang kedua, fisiknya harus sehat, tidak boleh fisiknya itu sakit sehingga dia kurus ya, atau banyak luka-luka sehingga dia menjadi ya luka-luka lah, atau cacar, itu juga tidak sah nanti kurban yang seperti itu. Jadi fisiknya, badannya dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu kakinya, tidak boleh kaki yang pincang yang jelas, yang benar-benar kelihatan patah atau pincang, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah hewan yang kering kerontang yang lemah, tidak bisa berdiri. Ini juga hewan yang tidak boleh disembelih dan tidak sah untuk dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan 4, harus sehat. Kemudian hewan juga harus cukup umur. Hati-hati, tidak bisa hewan yang sembarangan. Untuk sapi harus berumur 2 tahun ke atas, untuk onta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, untuk kambing harus 1 tahun ke atas. Ada kambing yang boleh 6 bulan, kata ulama adalah kambing domba. Barang siapa yang tidak punya uang untuk membeli kambing 1 tahun ke atas, maka beli domba 6 bulan. Mungkin domba 6 bulan itu di bawah 2 juta ya. Itu tanya Ustaz Rafi, berapa harga domba yang umur 6 bulan? Ya, itu ada, dan itu boleh untuk dikurbankan bagi yang tidak mampu tadi, bagi yang pas, uangnya pas, silakan beli domba umur 6 bulan, insya Allah ada. Baik, selanjutnya kaum muslimin rahmati Allah. Jadi hewan itu harus sehat. Hewan itu jenisnya harus 3 jenis yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian dari 3 jenis ini orang-orangnya harus jelas. Sapi dan unta maksimal 7 orang. Kemudian juga kambing 1 orang maksimal. Selain orangnya harus jelas, kemudian harus jelas sehat kesehatannya. Kemudian yang berikutnya harus cukup umurnya, barulah sah hewan kurban. Selanjutnya, sekarang kita masuk proses penyembelihan. Dalam penyembelihan kaum muslimin, disinilah bentuk niat. Jadi niat itu sebenarnya bisa 2 kali. Ya, niat yang paling pertama itu adalah niat ketika kita mau berkurban. Ketika Bapak Ibu sekalian ingin berkurban, maka Bapak Ibu sekalian sudah mengeluarkan dananya. Saya ingin berkurban 3,5 juta misalnya, senilai 3,5 juta, saya titipkan di masjid misalnya. Ya, baik. Saat itu Bapak Ibu sudah niat, saya niat kurban untuk saya, misalnya, dititipkan 3,5 juta. Maka saat itu niat sudah diterima oleh Allah, sudah diterima oleh Allah. Kemudian karena ibu bapak memberikan dalam bentuk uang, ya, maka uang itu dibelikan oleh panitia. Panitia ini
Panitia ini sebenarnya hukumnya adalah wakil. Dia adalah wakil dari pengkurban. Dia adalah pembadal atau badal. Tahu haji badal, umroh badal? Tahu haji badal, umroh badal? Ya, yang membadal, yang mewakilkan. Jadi panitia, jadi kami ini di Al-Hijaz, Bapak Ibu yang berkurban lewat Al-Hijaz atau lewat Masjid Al-Ikhwan atau masjid yang lainnya, itu Bapak Ibu sedang mewakilkan. Saya mau kurban, tapi saya nggak bisa beli hewan kurban. Saya tidak bisa menyembelih, saya tidak bisa menyembelih, saya tidak bisa cincang-cincang, tolong wakilkan. Nah gitu. Jadi uang yang disampaikan atau dana yang disampaikan oleh para pengkurban kepada satu orang atau kepada lembaga, artinya dia sedang mewakilkan. Maka kami panitia adalah wakil resmi, wakil yang sah di mata Allah untuk menjalankan ibadah kurban Bapak Ibu sekalian. Dan pahala orang yang mewakilkan besar, pahalanya besar. Panitia kurban yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla itu besar sekali pahalanya, dia bisa meraup seluruh pahala orang-orang yang menjalankan kurban melaluinya, yang menitipkan kurban, mewakilkan kurban melaluinya itu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, ketika Bapak Ibu memberikan dananya kepada masjid, kepada panitia, maka Bapak Ibu telah mewakilkan kurban pada mereka. Disinilah pentingnya panitia mengerti hukum-hukum kurban. Jangan sampai panitia nggak ngerti hakam hukum kurban, dia cuma bisa beli kambing, sembelih kambing, bagi-bagi kambing. Dia hanya berpikir bagi-bagi daging. Hati-hati kaum muslimin. Ya, hati-hati. Panitia harus mengerti tata cara kurban. Kemarin pada pertemuan yang silam kita telah belajar bagaimana cara mengagungkan Allah. Tadi Ustaz Rafi sudah sampaikan, hakikat dari ibadah kurban seharusnya mengagungkan Allah. Bagaimana kita mengagungkan Allah dalam kurban ini? Salah satu cara mengagungkan Allah dalam kurban ini adalah dengan menyempurnakan pelaksanaannya. Menyempurnakan pelaksanaan. Bagaimana menyempurnakan pelaksanaannya? Belajar fikih kurban atau wakilkan kurban Anda kepada orang-orang yang mengertinya. Begitu. Jadi mewakilkan kurban kepada fulan. Kenapa? Karena fulan mengerti hukum kurban. Saya tenang kalau dia wakilkan pada dia. Makanya pengurus masjid dimanapun berada wajib untuk mengetahui tata cara kurban sebaik-baiknya, karena pengurus masjid mewakili seluruh pengkurban yang menitipkan kurbannya di masjid. Baik, setelah dititipkan uangnya, maka bapak dan ibu sudah sah niatnya. Sekarang uang itu ada dipegang oleh panitia kurban. Panitia kurban membelikan hewan, dibelikan hewannya. Maka yang kedua, setelah dibelikan hewannya, panitia kurban harus menyebut, ketika menyembelih hewan kurban, dia harus menyebut nama ibu dan bapak yang telah menitipkan uang. Kalau tidak kesebut, ya namanya tidak kesebut, sembelih aja nih, ada kambing, berapa kambing di masjid atau di satu lembaga ada 50 ekor, sapi 20 ekor. Udah, pokoknya Bismillah, Allahu Akbar, ini saya sembelih kambing untuk semua pengkurban yang telah daftar ke masjid kami atau ke lembaga kami. Juga ini sapi saya sembelih untuk semua yang sudah daftar, ya Allah, acak begitu, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, gak disebut nama, ini bahaya, ini bisa tidak sah. Jadi penyembelihnya, pelaksananya, ketika menyembelih di situ dilafazkan untuk niat yang kedua kali. Dilafazkan niat yang kedua kali bahwa kambing ini disembelih atas nama fulan. Gak boleh semua kambing ini disembelih atas nama para pendaftar di masjid A, di masjid B. Gak boleh seperti itu. Harus setiap ekor jelas namanya untuk siapa, jelas niatnya untuk siapa. Ini niat yang kedua kali. Niat yang pertama, niat menyerahkan uang seingin berkurban. Niat yang kedua adalah niat yang dibacakan saat penyembelihan hewan, bahwa hewan ini milik fulan, hewan ini dari fulan untuk Allah, hewan ini dari saya untuk Allah. Nah, inilah pentingnya para pengkurban ini mewakilkan pada wakil yang baik. Ketika wakil itu diwakilkan, dia akan amanah, dia akan sembelih hewan itu atas nama fulan, atas nama bapak fulan, ibu fulan. Ya Allah, terimalah dari bapak fulan, terimalah dari ibu fulan. Itulah masalah pengucapan niat. Jadi ketika disembelih perlu disampaikan, diucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, Bismillah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah, min dari fulan, dari fulan. Baru disembelih, Allahu Akbar. Maka saat itu telah sahlah ibadah kurban buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ada tambahan Bapak Ibu sekalian, ada tambahan lafaz. Ada tambahan lafaz dan ada tambahan niat. Silakan tambahkan niat hari ini dan tambahkan lafaz. Titip kepada pengurus kurban untuk ditambahkan lafaznya. Apa itu? Itu lafaz yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW berkurban, selalu beliau melafazkan dengan lafaz Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad.
Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi mengikut sertakan keluarga itu sunnah dalam masalah kurban ini. Ingat lafaznya. Lafaznya gimana? Dari Muhammad, ya, min Muhammadin wa ali Muhammad, dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Diganti dengan nama bapak ibu, dari fulan dan keluarga. Misalnya anak, Bismillah Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, Bismillah Maha Besar, terimalah dari Rahmat dan keluarga, dari Rafi dan keluarga. Begitu lafaznya keluarga. Sekarang ada yang nanya lagi kemarin, Ustaz, ana mau niat kambing atau sapi 1 ekor, satu bagian sepertujuh sapi, boleh nggak? Saya dan keluarga sepertujuh sapi. Kan di situ sapinya ada 7 orang yang kurban, tapi saya mau saya dan keluarga, boleh nggak? Ini hukumnya boleh, tidak ada masalah. Karena 7 orang dalam sapi sama dengan ada 7 ekor dalam sapi itu, 7 ekor kambing dalam sapi itu. Paham ya? Satu sapi ada 7 orang nih, 7 pemilik. Itu hukumnya sama dengan seolah-olah 7 sapi, satu sapi itu, maaf, ulang ya. Satu sapi ada 7 pemilik. Itu hukumnya 7 pemilik itu boleh beda keluarga, beda orang, beda tetangga, beda nama boleh. Yang satu orang Sumatera, satu orang Jawa, satu orang tua, satu anak muda, boleh. Dalam satu sapi 7 orang yang berbeda. Kemudian masing-masing pingin bawa keluarganya. Anak, Rahmat dan keluarga, di sapi nomor 1. Ada Rafi dan keluarga. Ada Nur Hedi dan keluarga. Boleh nggak nih? Kita patungan sapi tapi pengen bawa keluarga? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang kita korbankan 1/7 dari hewan sapi, maka kita dianggap itu nilainya sama dengan seekor kambing atau domba. Jadi boleh setiap orang yang berkorban, baik seekor full kambing atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari onta, mereka boleh mengucapkan saya dan keluarga. Begitu fatwa ulama. Ya, begitu fatwa ulama. Kenapa? Tadi karena 1/7 itu sama dengan seekor kambing, sama cara hukum dan pelaksanaannya. Maka dia boleh untuk mengucapkan ini dariku dan dari keluargaku, ini dariku dan dari keluargaku, ini dariku dan keluargaku. Kemudian ada juga jamaah yang bertanya lagi, Ustaz, ana ingin kurban untuk ana dan keluarga, tapi ana ingin keluarganya ana sebutin, ana Rahmat dan keluarganya ana ingin sebutin, ayah ana, emak ane, abang ane, disebutin. Jadi Allah, Bismillah, Allahu Akbar, kurban dari Rahmat dan ayah saya Muhammad Rizal Lubis rahimahullah, Ibu Susilawati hafizahullah. Boleh gak begitu disebut namanya? Tidak boleh. Disebut nama keluarga satu persatu tidak boleh. Malah tadi tidak sah, malah nanti rusak. Tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Saya dan keluarga. Stop, tutup sampai situ selesai. Ya. Panitia penting untuk mendengarkan. Di sini Rafi panitia juga, kita semua panitia. Jadi hanya boleh Rahmat dan keluarga. Gak boleh didetailin siapa keluarga itu. Terus, jadi Pak, siapa yang dimaksud keluarga? Kata ulama, keluarga itu maknanya luas. Banyak makna keluarga. Jadi bisa makna keluarga itu adalah yang senasab, bisa makna keluarga itu adalah yang satu rumah, bisa makna keluarga itu yang dinafkahi. Jadi makna keluarga semuanya. Antum gak usah khawatir. Pokoknya yang antum nafkahi itu keluarga antum, yang serumah itu keluarga antum, yang senasab itu semua keluarga antum. Maka ikuti lafaz Nabi, jangan dipersempit. Nabi telah meluaskan lafaznya dan keluarga, maka luaskan maknanya, jangan dipersempit. Sebagaimana Nabi meluaskan maknanya dan umatku, ya kan? Ini untukku dan umatku, diluaskan nama Nabi. Nabi tidak pernah mempersempit. Jangan dipersempit. Jangan diartikan ini umatnya yang sebelum kurban, sebelum ibadah kurban, umatnya yang setelah ibadah kurban, umat yang terdahulu yang masih di Mekah yang meninggal duluan sebelum Nabi ada kurban, ini nggak dapat. Enggak, umatnya semua, baik yang hidup, umat Nabi hidup sebelum ada syariat kurban, sebelum Nabi disuruh berkurban, atau umat yang hidup di akhir zaman, atau umat yang hidup di saat Nabi, atau umat yang hidup sekarang, semuanya itu sudah termasuk umat Nabi SAW. Jadi diluaskan maknanya dan jangan dipersempit. Begitu juga kata keluarga, dengan nama Bismillah Allahu Akbar atas nama Rahmat dan keluarga, dah cukup. Seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang ingin namanya disebut dengan keluarganya, silakan WhatsApp aja ke panitia ke panitia masjid yang di Masjid Al-Ikhwan, tinggal bilang ke mereka, tolong dong saya lihatnya atas nama saya dan keluarga, tolong bacakan seperti itu.
Ya kita niatkan dalam hati ketika membayar, kata memberikan iuran kurban, tapi minta juga pas dibacakan seperti itu baik, insya Allah. Ya, kalaupun pas dibacakan hanya terbaca nama saja, tapi hati kita niat untuk saya dan keluarga, itu yang sampai niat pengkurban, gak apa-apa. Yang membacakan gak apa-apa itu. Jadi yang niat yang pengkurbannya. Cuman kalau dibacakan lebih baik. Ini dari saya dan keluarga, dari saya dan keluarga, dari saya dan keluarga. Begitu. Itu lafal dalam menentukan lafal saat penyembelihan. Baik, itu masalah fikih kurban yang sementara. Sekarang ada lagi terakhir ya. Terakhir ini udah jam 9. Terakhir gini. Kurban itu dibagi dua. Pahalanya dibagi dua. Satu, pahala sembelihannya. Dengan kita menyembelih ada pahala khusus. Kurbannya akan menjadi saksi di akhirat. Kurbannya akan menjadi pahala besar. Kurbannya akan menjadi pahala dosa. Bulu-bulunya menjadi pahala buat kita. Itu namanya sembelihannya. Satu lagi, pahala kurban itu pahala dagingnya. Daging kurban. Daging kurban itu pahala disedekahkan kepada saudara-saudara kita muslim. Jadi pahala kurban berapa? Dua. Apa yang pertama? Pahala nyembelihnya, nyembelih hewan kurbannya itu pahala sendiri. Yang kedua pahala sedekah dagingnya. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kurbannya nggak sah, kurban nggak sah, apa contoh kurban nggak sah? Contoh kurban nggak sah itu disembelih sebelum sholat id, nggak sah kurbannya. Berarti dia dapat pahala apa? Kurban nggak sah kurbannya, tapi daging udah dipotong dibagi-bagi. Dia dapat pahala apa? Silakan jawab. Kurbannya nggak sah gara-gara waktunya nggak pas. Sebelum sholat id udah disembelih. Nggak dapat pahala kurban, nggak sah. Tapi dagingnya dibagikan. Dia dapat pahala apa? Pahala sedekah daging. Yang kedua, kurbannya nggak sah lagi. Kenapa nggak sah? Karena hewannya nggak cukup umur. Beli sapi murah, sapi murah kagak cukup umur. Kambing murah berapa di 1,5 juta. Ternyata kagak cukup umur. Ternyata balibul masih 5 bulan. Masih 5 bulan 6 bulan ya. Oke, nggak sah. Tapi itu kambing udah disembelih dibagi-bagi. Dia nggak sah kurbannya, tapi dia dapat pahala apa? Nggak dapat pahala kurban. Dia nggak dapat pahala kurban, nggak dapat. Karena nggak sah. Karena nggak sesuai umur. Umurnya nggak pas. Juga nggak sehat misalnya, nggak sehat hewan. Berarti dia nggak dapat pahala kurban. Sia-sia kurbannya, nggak dapat, memang nggak dapat. Tapi dia dapat pahala sedekahnya saja karena dibagikan dagingnya. Beda ya. Jadi ada dua. Sekarang sah. Kurbannya sehat, hewannya sehat, waktunya juga pas, namanya juga disebut, ya kan? Sah kurbannya. Terus dibagikan dagingnya. Dapat pahala berapa dia? Dapat pahala apa nih dia? Dapat 2 pahala. Apa itu? Dapat 2 pahala. Apa itu? Betul, 2 pahala. 1 pahala sembelih, nah 1 pahala sembelih kurbannya, sembelihannya kurbannya, yang kedua pahala sedekah dagingnya. Begitu kalau kurbannya sah. Paham ya? Jadi itulah kurban. Hati-hati. Kurban hati, kita ingin meraih yang mana? Bapak Ibu mau yang mana dapatnya? Mau dapat pahala sedekah kurban doang, sedekah daging doang, atau mau dapat pahala ibadah kurban? Kalau mau semua, hati-hati dalam pelaksanaannya. Untuk berhati-hati agar sah. Jangan sampai kurban kita titip ke orang, nama kita nggak disebut saat penyembelihan. Nggak jelas, nggak bisa kalau seperti itu. Diacak nggak jelas, ini punya siapa berantakan. Ini tadi nggak dibacain ini. 10 kambing pokoknya asal sembelih aja, nggak bisa. Hati-hati. Rugi, pahala kurbannya tidak dapat, hanya dapat sedekah, pahala sedekah. Ini penting untuk diperhatikan bagi panitia kurban dan kita semua berkurban, agar fikih kurban kita pas dan kita dimudahkan Allah untuk melaksanakannya. Begitu ya. Demikian kaum muslimin yang rahmati Allah. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah kurban, diterima kurbannya dan diterima sedekah dagingnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz Rafi, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian yang diberikan tadi mengenai fikih kurban. Ini masih bagian awal tadi, ada penyampaian mengenai hukum dari kurban dan sampai tadi pada ketika penyembelihan itu ya.
Nah, ini kita membuka sesi tanya jawab ya. Jadi buat para peserta yang ingin bertanya, ini sudah ada yang raise hand ya. Ada satu, ada atas nama Pak Romi Budiman. Mungkin boleh dari Pak Romi dulu. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan boleh di on mic. Mungkin belum siap ya. Kita juga ada di sini Bu Alia Febrianti yang raise hand. Silakan boleh disampaikan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jadi bertanya, Ya Bu. ketika Ustaz tadi menerangkan Rasulullah yang berkorban, itu artinya Rasulullah kan laki-laki dan kepala keluarga nih Ustaz. Nah, sekarang kan fenomenanya seringkali si istri nih yang punya penghasilan lebih dari ketika sudah di 4 hari itu sudah bisa makan, minum, sandang, papan, pangan gitu Ustaz ya. Nah, si istri nih yang waktu untuk mengeluarkan uang beli daging hewan kurban Ustaz ya. Nah, kemudian untuk niat, apakah niatnya juga sama? Itu bukan nama, misal contoh saya dan keluarga, atau hewan itu bisa diatasnamakan suami dan keluarga. Itu Ustaz. Ustaz pahami kan pertanyaan saya itu? Suaranya hilang-hilang nggak Ustaz? Ya, jelas. Baik, jelas. Nah, Ya. kemudian Ustaz, satu lagi nih Ustaz. Saya pernah dengar hewan kurban punya kita itu kita sunnah juga untuk memakannya Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jadi gini, alhamdulillah ya, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya, perempuan zaman ini ada rizkinya, baik dari waris misalnya ya, atau bekerja. Maka bagaimana jika perempuan itu berkorban? Boleh nggak perempuan berkorban? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Banyak. Fatimah radhiyallahu anha juga berkorban atas nama Fatimah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, "Qumi washhadi, wahai Fatimah, berdirilah saksikan kurbanmu." Fatimah berkorban. Ya, jadi boleh. Kurban itu buat laki, buat perempuan, buat bapak, buat ibu, buat anak kecil, buat anak besar, buat yang baru lahir juga. Kalau kita punya duit, kurbanin juga boleh. Ya, kalau punya uangnya, tapi begitu kata ulama, kurban tuh untuk muslim boleh, sunnah untuk siapapun. Nah, kalau hartanya cuman sedikit, ya, ini bercerita yang kerja bapaknya dulu, yang kerja bapaknya cuman satu mampu belinya, maka bapak itulah yang berkurban satu cukup. Tapi kalau seandainya istrinya juga punya rezeki, bisa beli kurban, itu dibolehkan, tidak ada larangan di situ. Dibolehkan. Nabi pernah berkurban untuk istri-istrinya. Berarti istri juga bisa berkurban. Bahkan Nabi SAW an-nisa'ihi, kata Aisyah, Nabi SAW berkurban untuk istrinya, artinya perempuan juga bisa berkurban. Kemudian Fatimah tadi, Fatimah berdirilah saksikan kurbanmu, dan setiap darah yang menetes akan diampuni dosa untukmu. Berarti artinya Fatimah perempuan berkurban juga bisa berkurban. Jelas di sini dalil-dalil bolehnya perempuan berkurban. Nah, terus hukumnya gimana? Boleh nggak perempuan mengikutkan keluarganya? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Jadi perempuan boleh meniatkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, terimalah dariku, minni, nama saya, dari saya dan dari keluarga saya dan keluarga. Sah juga, tidak ada masalah, sama saja. Allahu a'lam. Yang kedua, katanya bahwa memakan daging kurban itu sunnah. Betul, makan daging kurban sendiri adalah sunnah. Insya Allah pertemuan terakhir pekan depan, semoga sehat walafiat semuanya, kita akan bahas hukum, kita akan bahas temanya ini, sunnah pengkurban. Apa temanya? Sunnah bagi pengkurban. Kalau ini kan fikih kurban nih, walaupun ya nggak banyak banget, tapi lumayan lah. Ya, besok kita pindah ke sunnah pengkurban. Sunnah pengkurban itu juga ada kaitannya dengan fikih kurban kok. Ya, sunnah pengkurban. Salah satu sunnah yang dianjurkan bagi pengkurban lah memakannya. Kalau mampu, kalau di depan muka tuh ada dagingnya, kalau bisa sampai ke rumah dagingnya. Tapi kalau di luar kota nggak perlu dimakan.
Nanti kita jelaskan di pekan depan lebih detail bentuk kurban Nabi, kapan Nabi memakannya, kapan Nabi tidak bisa makannya karena dikirim. Ya, nanti kita jelaskan insya Allah di pekan depan. Tapi intinya sunnah memakan daging kurban. Nah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, jawabannya tadi. Kemudian ini ada tadi Pak Romi ya, sempat mau bertanya juga. Silakan Pak. Syukurlah, syukurlah admin. Kefalak ya Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama, karena mungkin kedoifan ana nih Ustadz. Selama ini kan kalau misalnya ditanya sama panitia, biasanya ana sih atas nama anak gitu. Nah, khawatirnya waktu disembeli atas nama anak dan keluarga. Itu salah atau benar ya selama ini Ustadznya? Karena ini saya baru tahu karena di korban kita harus pakai nama bapaknya, baru disebutkan keluarganya. Satu. Yang kedua ini Ustadz, yang afdol itu sebenarnya satu kambing atau gimana ya, rembukan buat sapi, jadi sepertujuh. Mana yang lebih afdol itu, kambing atau urunan sapi? Apakah ada contohnya di zaman Rasul atau sahabat gitu? Syukur aja. Ya, baik. Yang pertama, di keluarga itu, kalau memang keluarga itu cuma satu belinya, maka yang terbaik dan insya Allah wallahu a'lam, yang terbaik dan yang paling dekat dengan sunnah adalah nama bapaknya. Jangan diputar-putar. Hari ini bapaknya, tahun ini bapaknya, tahun besok anaknya, tahun besok anak kedua, anak pertama, anak ketiga, anak keempat, istri ke-1, istri kedua, macam-macam. Ya, jadi cukup saja bapaknya saja yang muncul. Kalau cuma satu, apa dalilnya? Dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, hadisnya itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya di setiap rumah itu ada di setiap rumah disunnahkan, dianjurkan untuk berkurban dengan 1 ekor. Apa maksudnya? 1 ekor kalau dia pas-pasan aja, beli 1 ekor, tapi selalu atas nama kepala keluarga. Kalau emang uangnya dari bapaknya, kalau dari ibunya beda lagi. Ya, jadi dianjurkan atas nama bapaknya jika itu uang dari bapaknya dan tidak diputar-putar. Kemudian bapaknya tinggal mengatakan Bismillah, ini dari saya dan keluarga. Nah, sekarang misalnya atas anak yang udah terlanjur dengan anaknya, jawabannya sah, nggak ada masalah. Sah. Kenapa? Karena ulama tadi bilang kurban sah buat orang dewasa, sah buat anak-anak. Cuman tentu afdalnya nama antum dan keluarga. Itu yang lebih pas. Ini kan kita mau lagi cari yang kita udah sepakat untuk menyempurnakan caranya. Sah nggak sih anak aneh namanya Muhammad dan keluarga? Sah. Tapi kan antum mau sempurna, ya antum aja, antum dan keluarga itu lebih baik. Antum udah balik, udah akil, dianjurkan antum. Wallahu a'lam. Tadi ada pertanyaannya kedua Ustaz. Apa tadi kedua ya? Yang afdol antara satu kambing Lebih atau afdol sapi mana urunan? Afdal ulama itu memang sepakat ya, yang lebih afdal lah domba, seekor domba, 1 domba. Tapi bukan domba yang murah ya. Kalau domba cari yang pokoknya domba yang cakep ya. Itu 1 sunnah. Cuman gini juga, jangan sampai ini masalah juga. Anda mau ikutlah sunnah, afdolnya domba, tapi antum nggak makan kambing, nggak makan daging kambing. Jadi korban kambing nggak dimakan. Gara-gara apa? Saya nggak suka daging kambing. Saya mau ngejar sunnah keutamaan kambing, tapi nggak dapat sunnah makan daging kurban. Jadi juga berantakan ini. Jadi kalau emang antum mau ngejar sunnah domba, silakan, domba itu memang dianjurkan. Tapi bukan berarti antum itu tidak baik untuk yang lain. Bisa juga ya, antum 1/7 kambing, 1/7 sapi, 1/7 onta, bagus juga, nggak masalah. Ya, antum niatnya gini misalnya, ini anak sapi aja. Kenapa? Anak niat pertama dagingnya lebih banyak. Anak ingin yang menerima sedekahnya lebih banyak. Anak ingin masyarakat dapat daging yang dia cintai. Karena masyarakat kebanyakan di Indonesia nggak suka kambing. Akhirnya anak ingin beli sapi biar mereka mau. Itu di Sumatera gitu, di kampung ayah almarhum rahimahullah, itu kambing jarang orang mau kambing, maunya sapi. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga, karena kita ingin berbagi manfaatnya untuk masyarakat gitu. Jadi benar kalau secara fikihnya adalah domba, tapi dalam pengamalan kita bisa pertimbangkan ya, kita makan nggak, kita kasih orang nggak, macam-macam lah pertimbangannya. Insya Allah semuanya sah dan baik.
insyaallah. Wallahu a'lam. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz dan Pak Romi tadi atas pertanyaannya dan jawabannya ya. Ini ada pertanyaan yang di kolom chat ya. Ini Anda bacakan ya Ustaz ya. Bismillah, izin bertanya, bagaimana status hukum kurban bagi warga negara Indonesia yang tinggal di negara dengan zona waktu yang sangat berbeda, misalkan punya selisih waktu 10-12 jam. Apakah mereka mengikuti waktu Arab Saudi atau waktu setempat untuk pelaksanaan penyembelihannya? Jika di suatu negara hari raya Idul Adha jatuh berbeda antara 1 atau 2 hari dengan Indonesia, kapan sebenarnya WNI itu dianggap sah melaksanakan ibadah kurban menurut fikih? Ya, Itu Ustaz. kurban ikut negara masing-masing, ibadah semua ikut negara masing-masing, ikut daerah masing-masing, ikut tempat tinggal masing-masing, ikut terbit matahari di tempat masing-masing, ikut terbenamnya bulan di tempat masing-masing. Jadi yang di Saudi, WNI Saudi, ya ikutin negara Saudi. Nah, Allah alam. Silakan, ada lagi? Ada yang Iya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada satu lagi yang masih raise hand, Bu Emma ya. Apa masih standby Bu? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ibu emang Pak Amron ya? Iya, iya Pak Ustadz. Oh ya Bu, ahlan wasahlan ya Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini saya mau menanyakan Pak Ustadz. Saya tinggal di daerah yang sebagian penduduknya tuh senangnya makan daging kerbau. Ya. Jadi ada saya tahu teman yang berkurbannya dengan kerbau. Apa gitu diperbolehkan? Apa dianggap sama dengan sapi atau segolongan dengan sapi atau gimana Pak Ustadz? Ya, betul sekali. Pertanyaan ini penting sekali. Kerbau itu menurut ulama itu disebut dengan sapi hitam. Dia dikategorikan sapi hitam. Kita menyebutnya kerbau, tapi di dalam penamaan para ulama dia dikategorikan al-baqaratus sauda gitu. Jadi masuk kategori kelompok sapi tapi hitam begitu. Jadi sah kerbau insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ya. Satu lagi Pak Ustadz, apakah di setiap panitia penyelenggara kurban itu semua sama menyebutkan misalnya Amron, Usman dan keluarga gitu loh? Karena mungkin sama nggak gitu loh? Karena kadang kami suka mendengar itu yang dibacakan itu yang nama-nama yang tertulis, misalnya kita titip nih namanya satu sapi 7 nama ya 77 itu disebut tapi tidak menyebutkan dan keluarganya gitu loh. Apa sama di semua tempat atau memang misalnya ada yang khusus menyebutkan dan keluarga gitu Pak Ustadz? Ya, yang pertama meniatkan keluarga itu dari kita dulu saat kita menyerahkan hewan kurban atau saat kita menyerahkan dana untuk diwakilkan kurbanannya ya, pembeliannya. Pertama dari kita dulu. Ya. Nah itu nanti baru kita titip kepada wakil kita, panitia untuk menyebutkan tolong sebutkan atas kan nulis formulir saya dan keluarga. Kalau nulisnya belum ada keluarga, titip aja, tolong dong saya titip saya dan keluarga, gitu aja titip. Nah pertanyaan berikutnya, apakah semua panitia mengerti masalah ini? Saya kayaknya kayak walaupun di lembaga A, B, C, D di masjid belum tentu mereka ngerti tentang fikih kurban ini, belum tentu, karena Ana melihat panitia itu wallahu alam nih kadang ya beberapa nggak masjid sini ya, bukan ya, beberapa masjid itu panitianya itu pada mau berebutan panitia karena bahan basah juga katanya kalau panitia kurban dapat A, dapat B, dapat baju, jadi bukan fikih kurban, jadi dapat fasilitas daging dan macam. Jadi ya gitulah, anak tidak jamin bahwa setiap tempat itu mengerti tentang fikih kurbannya. Nah, wallahu a'lam. Baik, Pak. Satu lagi Pak Ustadz boleh? Ya, karena kan kita mengorbankan itu untuk orang tua atau mertua atau yang sudah meninggal, kan disebut almarhum, almarhumah gitu ya Pak Ustadz. Nah, tadi dikatakan bahwa sunnah memakan daging kurbannya. Apakah boleh kita ini yang mewakili beliau-beliau yang sudah meninggal itu mengkonsumsi dagingnya itu, atau bolehkah kita serahkan ke orang lain misalnya yang lebih membutuhkan? Apakah lebih baik begitu atau bagaimana Pak Ustadz? Ya begini, tadi Bu Emma kita sudah belajar kurban itu ada dua, ada pahala sembelih, ada pahala sedekah. Wah ya. Nah kata ulama gini,
untuk mayit, kurban mayit itu, Iya. kurban untuk mayit itu ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas, kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat ini. Apa kata ulama? Kurban mayit sama hukumnya dengan kurban hidup. Sama dengan kurban hidup. Kalau sama, berarti sembelihannya sah, mayit dapat pahala kurban, dagingnya pun bisa dimakan oleh siapa aja. Oke. Gitu. Itu pendapat pertama, dan anak pakai ini. Iya. Kurban mayit persis sama dengan kurban hidup. Anak pendapat ini. Tapi dalam madhab Syafi'i, mungkin nanti ada ustadz yang menyampaikan madhab Syafi'i, kata ustadz itu, enggak, kurban mayit tidak boleh dimakan oleh keluarga, karena kurban mayit itu tidak bernilai pahala sembelih, tidak bernilai, tidak ada kurban mayit, adanya sedekah daging atas nama mayit. Nggak ada kurban mayit kata mereka. Jadi sedekah daging ini harus keluar, nggak boleh dimakan keluarga, kata madhab Imam Syafi'i. Tapi ini satu ulama. Sisanya ulama yang lain, yang mayoritas, yang 3 ulama besar, itu semua mengatakan kurban mayit hukumnya persis sama dengan yang hidup. Dan anak ikut yang ini, lebih mudah dan lebih simpel lah. Jadi sama hukum kurban mayit dengan kurban yang hidup, sah, boleh dimakan oleh keluarganya, oleh keluar, semuanya sah. Dan ini mayoritas. Anak ikut yang ini, yang mayoritas. Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Maaf kalau banyak tanya ya Pak Ustadz. Gak mau Pak, harus biar nambah wawasan. Iya. Ya kemarin soalnya nggak sempat ikut yang minggu kemarin, baru ikut yang minggu ini. Nah, tapi minggu depan ikut lagi Pak, Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir nih ya. Ya, terakhir. Tidak ada pertanyaan lagi ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini terakhir ada pertanyaan, lebih afdol di mana lokasi untuk berkurban jika hanya mampu 1 ekor kambing saja? Apakah di masjid dekat rumah atau tempat terpercaya walaupun agak jauh? Jadi tadi yang dekat rumah atau yang jauh, itu berkaitan dengan tempat terpercaya gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Sebenarnya sih bukan masalah tempat ya. Sebenarnya siapa yang Anda wakilkan, itu yang paling afdol. Sebenarnya itu dulu. Anda atau kita mau kurban, mewakilkan ke siapa? Itu dulu. Pilih wakil yang terbaik dulu, itu dulu. Pilih wakil yang terbaik. Yang kedua, pertimbangannya adalah pertimbangan apa ya? Ini agak susah ini. Soalnya gini, kalau kita keluar, pertimbangannya kita memang mau sedekah total ke sana, pertimbangan itu bagus. Saya mau keluar karena di sana orang miskin semua, itu bagus. Itu bagus. Ya. Tapi kalau kita keluar nggak ada alasan itu, ya saya nggak mau aja di sini, saya mau jauh-jauh aja gitu, nggak mau dilihat orang, itu salah kalau alasan gitu. Untuk jauh-jauh kenapa? Ya kalau mau sedekah, kalau orang fakir miskin di sana nggak ada yang kurban, di pelosok Palembang nggak ada tuh, dia berharap saya di sana, ya udah saya di sana satu, gitu. Tapi anak ngasih solusi. Yang tadi yang nanya lebih baik di luar atau di dekat, anak kasih solusi. Kalau antum punya duit tambahan, berkorbanlah dengan dua-duanya, dan itu insya Allah yang terbaik. Dan itu yang dilakukan Nabi kurban di dalam Madinah dan dikirim ke luar Madinah. Jadi kalau antum bisa dua-duanya, lakukanlah dua-duanya. Hilang di sini kurbankan, sana yang mereka butuh kurbankan juga. Kalau nggak bisa juga, lihat pertimbangannya. Kenapa di sana pertimbangannya harus matang. Kalau nggak matang, silakan antum kurban depan antum sini. Karena aslinya kurban itu di rumah masing-masing. Aslinya kurban itu dilakukan pribadi-pribadi di rumah masing-masing, teras rumah masing-masing. Aslinya itu. Baru kemudian nanti dibagikan, silakan dibagikan jauh-jauh sana. Atau mau ngasih daging ke Sumatera, kurbanin dulu di sini. Nanti packaging yang cakep, gimana caranya biar sampai ke Sumatera. Atau antum kurban di sini, bagiin dagingnya ke tetangga. Besok beliin daging buat saudara di sana, kan gitu. Jadi itu pertimbangannya yang matang. Jangan asal kita timbang-timbang, nanti salah. Karena aslinya kurban itu harusnya di rumah masing-masing, aslinya di hadapan kita masing-masing, itu aslinya. Jadi kalau mau lepas keluar, hati-hati, harus perlu pertimbangan ya. Nah, ini udah di rumah udah ada nih, saya ngambil yang ini saya kirim keluar, itu baru bagus sekali. Itu terbaik, lebih baik seperti itu. Allahu a'lam. Nah, syukran Raffi, anak kira udah sampai sini. Nanti kita ketemu di pekan yang akan datang. Allahu a'lam.
Baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat atas ilmunya, atas tadi penyampaian banyak hal tentang fikih dari kurban ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan, di hari Sabtu, di hari yang sama, di Sabtu malam, jam 8 dengan tema yang sama yaitu fikih kurban bagian kedua. Nanti akan dibahas, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, diantaranya mengenai sunnah-sunnah kurban. Baik, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ibadah kita, ibadah kurban kita di Zulhijjah nanti, dan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. La Terima kasih. ilaha Assalamualaikum illallah warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasul